Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat Hairim? Alhamdulillah hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda dan semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya menjumpai Anda kembali di program Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation yang pastinya saya akan ditemani oleh narasumber kita yang selalu rutin nih menemani sahabat iDream di iDream Motivation. Kita membahas tema-tema yang cukup menarik untuk kita bahas sebagai inspirasi untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari pastinya. Dan yang di rumah bisa mendengarkan 1044 AM iDream Radio, mendengarkan live streaming kita juga di www.idreamradio.id atau juga bisa mendengarkan melalui Android ya. Untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dengan menggunakan gadget Anda. Dan untuk yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV, selamat menyaksikan, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda ya. Seperti biasa untuk iDream Motivation, narasumber kita, siapa lagi kalau bukan Dr. Arif Munandar. Beliau ini merupakan founder dan juga pembina Rumah Peradaban, Safa Community, dan juga People Shift. Sudah bersama saya di studio hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, hari ini kira-kira kita akan bahas tentang apa nih Bang Arif? Iya, ini saya punya topik yang beberapa waktu yang lalu sempat booming ya, bahkan ada buku dan banyak pembahasan tentang itu. Bahasa kerennya adalah the law of attraction. Oke. Ya, the law of attraction ini emang istilahnya mungkin buat sebagian orang nggak terlalu familiar. Tapi sebenarnya dia bicara konsep yang sangat-sangat simpel. Bagaimana kita bisa mencapai sebuah kondisi di mana faktor-faktor di luar diri kita, bahkan seluruh alam semesta ini seolah dalam posisi siap untuk mendukung dan mensupport apa yang menjadi visi atau cita-cita kita, gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi sebuah pribadi yang bisa meng-attract, gitu ya. Makanya the law of attraction, bisa meng-attract support sebenarnya dari external factors yang ada di luar diri kita. Oke, gitu lingkungan di sekitar ya, Arif ya. Oke, dan seperti apa sebenarnya konsep the law of attraction ini sahabat iDream? Kita nanti akan bahas bersama Bang Arif, dan mungkin yang di rumah yang memiliki pertanyaan silakan di 02178585300 ya, atau di 082298881044. Di sana bisa Anda WhatsApp ataupun juga kirimkan pesan singkat Anda. Yang punya Instagram juga boleh follow Instagram iDream Radio. Anda bisa follow dan juga bisa tinggalkan pesan di sana. Dan juga untuk yang sudah subscribe channel YouTube iDream TV juga bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar video yang Anda saksikan ya, untuk mendapatkan jawaban dari narasumber kita. Tapi sebenarnya intinya the law of attraction ini apa sebenarnya, Marif? Konsep atau istilah the law of attraction ini baru belakangan saja sempat booming. Tapi sebenarnya dia terkait dengan konsep-konsep yang lama banget yang sudah kita kenal jauh-jauh hari. Misalnya dulu ya, itu banyak trainer ngomong tentang pentingnya positive thinking. Gitu ya. Dan menurut saya the law of attraction ini salah satu core atau inti konsepnya adalah tentang positive thinking. Dulu kita diajar bahwa kita harus berpikir positif tentang segala sesuatu ya, termasuk faktor-faktor di luar diri kita. Dan ketika kita hidup dengan positive thinking, maka kita akan punya energi yang positif juga untuk menghadapi challenges yang kita hadapi. Belakangan juga banyak penulis tentang self healing atau self development yang bicara tentang urgensi atau pentingnya belief, pentingnya keyakinan diri, gitu ya. Mereka intinya mengatakan bahwa belief itu akan menjadi sebuah pendorong yang luar biasa, sehingga kita akan mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki untuk mencapai apapun yang kita harapkan. Jadi sebenarnya the law of attraction ini bukan konsep yang terlalu baru sebenarnya, cuma mungkin kemasannya saja dibuat menjadi lebih sophisticated. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada jati diri kita sebagai Muslim, konsep ini, the law of attraction, positive thinking atau belief, ini bisa kita jelaskan dengan sangat mudah sebenarnya nanti dengan berbagai pemahaman kita tentang agama kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru. Cuma memang kita perlu diingatkan karena kadang-kadang kita lebih sibuk untuk mengasihani diri kita, misalnya ketika kita menghadapi kegagalan dan sebagainya, sehingga kita terus saja meng-create negativity ya di dalam hidup kita, sehingga tadi kita nggak bisa meng-attract faktor-faktor pendukung eksternal. Karena logikanya sederhana, kalau kita saja tidak bisa membuat diri kita fully supportive terhadap cita-cita kita, bagaimana faktor di luar,
faktor eksternal itu bisa akan mensupport kita. Kira-kira gitu. Oke. Tapi sebenarnya konsep cara kerjanya the law of attraction ini terhadap kehidupan kita ini seperti apa sih sebenarnya Bang Arif? Iya. Apakah segampang itu kita berpikir positif, sesuatu yang kita pikirkan akan datang kepada kita, atau gimana Bang Arif? Iya. Begini, ini kalau kita mau jelasin secara lebih mendasar, saya memilih penjelasan dari perspektif kita sebagai Muslim. Iya. Iya. Salah satu rukun iman adalah iman kepada takdir. Iya. Betul ya Mas Adi ya. Cuma kadang-kadang kita tidak mendapatkan penjelasan yang mendalam. Seperti apa sih iman kepada takdir itu? Sehingga akhirnya pada beberapa kesempatan iman kepada takdir itu justru jatuhnya adalah pasrah terhadap keadaan. Gitu ya. Jadi misalnya, mohon maaf, ada orang yang seumur hidupnya miskin. Iya. Gitu ya. Terus dia ketika ditanya, kenapa Anda miskin? Atau dia akan mengatakan, ya memang sudah takdir saya. Gitu ya. Atau seorang mahasiswa nggak lulus kuliah nih. Bahkan nggak lulus dalam satu mata kuliah itu beberapa kali dia ngulang, nggak lulus lagi. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak lulus? Ya gimana Bang, ini takdir. Jadi takdir itu akhirnya semacam apa ya, reservoir untuk kita menyalah-nyalahkan atau membuang segala macam kesialan kita. Gitu ya. Ujung-ujungnya adalah takdir. Kasihan juga ya si takdir ini ya, dia nggak ngapa-ngapain disalah-salahin dulu gitu ya. Jadi kenapa gagal takdir, kenapa ini takdir, kenapa semuanya ujungnya takdir. Gitu. Kalau ada adik kita di kampus, dia running pemilihan ketua BEM gagal gitu ya. Kenapa kamu nggak kepilih? Iya Bang, takdirnya mengatakan begitu. Dan saya kadang-kadang suka gemes ya, kalau teman-teman, mohon maaf ya, aktivis Islam gitu ya, itu ngobrol tentang sebuah kegagalan, itu selalu di depannya diawali dengan kata-kata yang seolah bijak, yaitu qadarullah. Oh iya. Gitu ya. Ini sudah takdir Allah. Jadi salahnya adalah ketakdir semua. Padahal yang kita pahami, Mas Rudi, kalau kita bicara takdir itu ada 3 skema. Ya, ada 3 skema, ada 3 tipe. Jadi nggak semuanya bisa disalah-salahin ke sana. Pertama, memang ada takdir yang bisa kita katakan sifatnya gaib. Ya, takdir ghaibiyah. Saya kadang-kadang ngasih analogi simpel, misalnya di trotoar Mas. Ada orang, sebut saja si Badu gitu, dia jalan dengan baik di trotoar. Udah bener kan? Karena trotoar itu dirancang untuk para pejalan kaki. Nah, tapi kemudian jalan tuh sedang sangat macet total gitu ya. Kadang-kadang kan, ya mohon maaf ya, di negara kita ini orang bandel ya. Di kondisi sangat macet itu kadang-kadang motor tuh naik trotoar kan? Iya. Kita naik trotoar, si Badu jalan dengan baik, tapi di motor nggak sabar. Dia nyerempet Badu sampai Badu celaka dan masuk rumah sakit. Nah, Badu nggak salah. Dia sudah melakukan apa yang semestinya dia lakukan, dia jalan di trotoar, tapi ya Allah menakdirkan, entah karena apa, dia tertabrak gitu. Ini takdir gaibiyah tadi. Dan saya pikir tidak ada cara lain kita bertawakal, yakinlah bahwa ada hikmah di balik itu yang who knows, kita nggak tahu apa itu ya. Tapi menurut saya tidak semua peristiwa dalam kehidupan bisa kita nisbatkan ke sini. Karena ada tipe takdir yang kedua, yaitu takdir kauniyah. Gitu. Bisa jadi, mohon maaf, kita miskin, kita nggak lulus kuliah, kita gagal dalam pemilihan ketua BEM, atau kita gagal naik jabatan di kantor kita. Itu bukan karena takdir gaibiyah, tapi karena ada step-step atau roadmap atau langkah-langkah di dalam sunatullah yang tidak kita penuhi dengan baik, gitu. Nah, memang in the end semuanya adalah karena pertolongan Allah. Tapi jangan lupa takdir kauniyah ini menjelaskan bahwa ada persyaratan-persyaratan sampai kita pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah. Penjelasan the law of attraction itu di sini. Jadi bagaimana kita meng-attract pertolongan Allah. Gitu ya. Kalau kita buka Al-Quran, itu di surah Al-Baqarah ayat 214 kalau tidak salah. Itu Allah memberikan satu gambaran. Jadi satu teguran lah. Ini diberikan bayangan kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. Yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah berusaha keras untuk menjalankan tugas-tugasnya, gitu ya. Itu Allah sampai mengatakan, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian cobaan, sebagaimana cobaan kepada kaum-kaum sebelum kalian, mereka mendapatkan goncangan yang luar biasa, sampai Rasul dan orang-orang yang bersama mereka mengatakan mata Nasrullah.
Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Saya membayangkan Nabi dan para sahabat saya ditegur dengan ayat ini. Jadi kasarnya, jangan buru-buru mengeluh dan merasa bahwa kita pantas mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita belum optimal, belum sampai pada limit. Iya. Saya membayangkan itu Nabi dan para sahabat yang ditegur. Apalagi kita, gitu ya. Jangan-jangan selama ini, kita ini mohon maaf, terlalu cengeng. Kita berharap pertolongan Allah turun, padahal secara sunatullah, kita belum cukup syaratnya. Standarnya belum dijalanin. pantas untuk meng-attract. Iya. Kalau kita kaitkan dengan law of attraction tadi, belum cukup untuk meng-attract pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takdir kauniyah. Jadi kalau kita sudah penuhi sebab musababnya dari sebuah hasil yang kita harapkan, maka mestinya kita, karena kita beriman pada takdir, kita yakin Allah akan memberikan apa yang merupakan hak kita. Oke. Nah, ada takdir yang ketiga, itu takdir syar'i. Ada aturan-aturan hukum dari Allah. Itu. Jadi, mungkin kasarnya begini, kalau kita berbuat dosa, kemudian di akhirat nanti Allah menghukum kita, jangan marah. Gitu loh. Karena udah ada aturannya, kalau melakukan ini, hukumannya apa, kan begitu ya. Nah, di dalam konteks ini, the law of attraction dengan mudah kita jelaskan. Terlebih dengan konsep takdir yang kedua tadi, yaitu takdir kauniyah. Jadi sebenarnya tugas kita itu sederhana. Undanglah pertolongan Allah. Buatlah Allah turun tangan, buatlah Allah campur tangan di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Dengan cara apa? Maksimalkan usaha dan potensi manusiawi kita. Nah, ketika kita sampai pada limit di mana memang tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dengan potensi manusiawi kita, maka insya Allah disitulah, pada titik itulah Allah akan turun tangan dan campur tangan di dalam apapun yang sedang kita lakukan. Kita sudah mampu meng-attract pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, berarti the law of attraction butuh usaha juga ya Bang Arif? Bukan hanya konsep cara berpikir doang. Walaupun memang mekanismenya bisa dijelaskan begini. Tadi kenapa positive thinking menghasilkan itu? Ketika kita berpikir positif atau ketika kita sangat yakin pada sesuatu, maka akan muncul suatu energi yang luar biasa. Tapi ini kalau benar-benar yakin ya Mas ya, ini belief ya. Karena konsepnya, misalnya Anthony Robbins mengatakan di bukunya Awaken the Giant Within, dia mengatakan begini, belief atau keyakinan itu seperti sebuah unquestioned command, sebuah perintah yang tidak bisa dibantah kepada apa? Kepada nervous system, kepada sistem saraf kita, untuk menggerakkan seluruh potensi yang kita punya dalam menghadapi sebuah challenge atau menghadapi masalah. Artinya kalau betul-betul kita punya belief yang mendalam, itu mestinya semua potensi itu akan terkerahkan dengan maksimal. Otomatis perilaku kita juga demikian, gitu ya. Kita akan mengerjakan segala upaya dengan hebat, gitu ya, tanpa ragu-ragu, tanpa nggak pakai setengah-setengah juga. Dan tadi, in the end, kita akan mengundang pertolongan Allah. Ya, karena semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah, sangat mudah bagi Allah untuk menggerakkan mereka, mensupport kita. Cuma kembali, kita sudah memantaskan diri belum untuk mengundang pertolongan Allah tersebut. Gitu Mas, kira-kira mekanismenya simple, tapi dalam praktek ya butuh perjuangan kita. Gitu ya. Betul, berarti tidak segampang yang kita pikirkan, atau mungkin banyak yang selama ini kalau kita lihat mungkin yang menyaksikan juga sahabat tadi di berbagai channel YouTube ada yang menjelaskan tentang konsep the law of attraction ini hanya sekedar bagaimana kita mengatur pikiran kita selalu positif tapi ternyata tadi kita memantaskan diri agar bisa benar-benar mengundang atau menarik tadi ya Bang Arif, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita break dulu Bang Arif, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Sahabat tadi mungkin yang punya pertanyaan saya ajak kembali, silakan di 021 788 5300 atau di 0822 988 1044. Saya akan kembali untuk Anda bersama Bang Arif di iDream Motivation.